Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardika. Saya sebagai mahasantri di Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi Depok, Angkatan 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang motherboard dan prosesor sebagai tugas dasar-dasar komputer. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu definisi motherboard dan prosesor. Motherboard adalah pusat kendali sistem komputer, mengintegrasikan semua komponen kelas utama, sementara prosesor berperan sebagai otak yang menjalankan operasi pemrosesan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas komputasi. Dengan kerjasama yang efisien antara keduanya, sebuah sistem komputer dapat mencapai kinerja yang optimal. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menghubungkan semua komponen. Motherboard menyediakan jalur komunikasi antara prosesor, memori, penyimpanan, dan peripheral lainnya. Memahami dasar-dasar motherboard sangat penting untuk membangun komputer atau mengupgrade komponennya. Yang pertama, faktor bentuk motherboard. Ukuran dan bentuk motherboard yang menentukan kompatibilitasnya dengan casing komputer dan komponen lainnya. Yang kedua ada komponen motherboard. Berbagai bagian motherboard termasuk chipset, soket CPU, slot RAM, slot ekspansi, dan konektor. Macam-macam motherboard. Yang pertama ada ATX atau Advanced Technology Extended. ATX adalah faktor bentuk yang paling umum dan digunakan pada sebagian besar komputer desktop. Ukurannya yaitu 12 x 9,6 inci dan memiliki hingga 7 slot ekspansi. Dan yang kedua ada Micro ATX. Micro ATX adalah versi yang lebih kecil dari faktor bentuk ATX, berukuran yaitu 9,6 x 9,6 inci. Micro ATX memiliki hingga 4 slot ekspansi dan sering digunakan pada komputer desktop yang ringkas. Dan yang ketiga ada Mini ATX. Mini ATX bahkan lebih kecil daripada Micro ATX, berukuran 6,7 x 6,7 inci. Mini ATX hanya memiliki satu slot ekspansi dan sering digunakan pada komputer Small Form Factor atau SFF dan Home Theater PC atau HTPC. Dan selanjutnya ada komponen motherboard. Komponen motherboard ada tiga, yaitu soket CPU, slot RAM, dan slot ekspansi. Untuk soket CPU adalah slot pada motherboard tempat prosesor dipasang. Jenis prosesor yang berbeda memerlukan jenis soket yang berbeda, sehingga penting untuk memastikan kompatibilitas saat memilih motherboard dan prosesor. Untuk yang kedua ada slot RAM. Slot RAM adalah tempat modul memori dipasang. Motherboard memiliki jumlah slot RAM yang terbatas, sehingga penting untuk memilih motherboard dengan slot yang cukup untuk kebutuhan Anda. Dan yang ketiga ada slot ekspansi. Slot ekspansi memungkinkan pemasangan komponen tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Berbagai jenis slot ekspansi tersedia termasuk PCI, PCI Express, dan AGP. Dan untuk selanjutnya pengertian dari prosesor. Apa yang dimaksud dengan prosesor? Prosesor juga dikenal sebagai unit pemrosesan pusat atau CPU, adalah komponen utama komputer yang melakukan sebagian besar tugas pemrosesan. Dan selanjutnya yaitu jenis prosesor. Jenis prosesor ada dua, yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Dua jenis prosesor utama yaitu Intel dan AMD. Keduanya menawarkan berbagai prosesor untuk kebutuhan dan anggaran yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu spesifikasi prosesor. Spesifik prosesor, kecepatan clock atau kecepatan jam, kecepatan prosesor dalam menjalankan instruksi, core atau jumlah unit pemrosesan dalam prosesor, dan chunks, jumlah memori yang tersedia pada prosesor untuk data yang sering digunakan. Jenis prosesor ada dua, yaitu unit prosesan pusat atau CPU dan unit prosesan grafis atau GPU.
Unit pemrosesan pusat atau CPU adalah komponen utama komputer yang melakukan sebagian besar pemrosesan. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan operasi aritmatika. Dan untuk yang kedua yaitu unit pemrosesan grafis atau GPU. GPU adalah prosesor khusus yang dirancang untuk menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan grafis seperti merender gambar dan video. GPU biasanya digunakan dalam aplikasi game dan pengeditan video. Dan untuk selanjutnya adalah spesifikasi prosesor. Spesifikasi prosesor terdapat ada 3. Yang pertama yaitu kecepatan jam. Kecepatan jam atau clock menentukan berapa banyak instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor per detik. Kecepatan ini diukur dalam GHz atau gigahertz. Kecepatan clock yang lebih tinggi berarti kinerja yang lebih baik, tetapi juga menghasilkan lebih banyak panas dan mengkonsumsi lebih banyak daya. Dan yang kedua yaitu jumlah inti. Jumlah inti menentukan berapa banyak unit pemrosesan yang dimiliki prosesor. Jumlah inti yang lebih tinggi berarti multitasking dan kinerja yang lebih baik, tetapi juga menghasilkan lebih banyak panas dan mengkonsumsi lebih banyak daya. Dan untuk yang ketiga itu ukuran C. Ukuran C adalah sejumlah kecil memori pada prosesor yang menyimpan data yang sering digunakan. Ukuran C yang lebih besar berarti akses yang lebih cepat ke data yang dapat meningkatkan kinerja. Fungsi utama motherboard yaitu ada 5. Untuk yang pertama yaitu memindahkan data antar komponen, yang kedua mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain, yang ketiga menghubungkan CPU ke memori, yang keempat menghubungkan CPU ke slot ekspansi, dan yang kelima yaitu mengirimkan daya listrik ke komponen lain seperti speaker, LED, dan saklar. Dan untuk selanjutnya yaitu fungsi utama prosesor. Fungsi utama prosesor terdapat ada 4. Yang pertama dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Dan yang kedua ada dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Dan yang ketiga dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Dan yang terakhir yaitu dapat mempercepat prosesor pengolahan data. Dan untuk selanjutnya yaitu kompatibilitas motherboard dan prosesor. Kompatibilitas motherboard dan prosesor terdapat 2 yaitu jenis soket dan kompatibilitas chipset. Jenis soket yaitu faktor yang paling penting dalam kompatibilitas motherboard dan prosesor adalah jenis soket. Soket pada motherboard harus sesuai dengan soket pada prosesor. Jenis soket yang umum meliputi soket Intel LGA Land Grid Array seperti LGA 1151 dan LGA 2066. Dan yang kedua ada soket AMD PGA atau Pin Grid Array seperti AM4 dan TR4. Dan untuk selanjutnya kompatibilitas chipset. Selain jenis soket, chipset motherboard juga harus kompatibel dengan prosesor. Chipset menentukan fitur dan kemampuan motherboard seperti jumlah port USB dan jumlah maksimum RAM yang didukung. Jenis chipset yang umum meliputi chipset Intel seperti Z490 dan H470. Dan yang kedua chipset AMD seperti X570 dan B550. Dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah motherboard dan prosesor adalah komponen integral dari sistem komputer apapun. Motherboard hadir dalam berbagai faktor bentuk dan memiliki komponen yang berbeda yang memengaruhi kinerja dan kompatibilitasnya. Prosesor juga hadir dalam berbagai jenis dan spesifikasi yang menentukan kinerjanya. Penting untuk memastikan bahwa motherboard dan prosesor kompatibel satu sama lain untuk menghindari masalah apapun. Dengan memahami dasar-dasar motherboard dan prosesor, Anda dapat membuat keputusan yang tepat saat membangun atau meningkatkan sistem komputer. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Maaf apabila ada salah.
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.